Ketika hidup seseorang hanyalah lakon yang baru dimengerti di akhir cerita. Halo Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Nailah Rahmani dengan NPM 252121111105. Saya berasal dari kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian, karya Bapak Bode Riswandi. Menurut kalian, mengapa novel ini menarik untuk diulas? Nah, novel ini menarik untuk diulas sebab dekat pada kehidupan sehari-hari. Kita sering melihat sesuatu hanya dari permukaan saja, tanpa memahami cerita apa yang ada di baliknya. Padahal, banyak kisah yang kompleks dan menyiratkan sebuah makna. Novel ini tidak hanya menyajikan cerita para tokoh, tetapi juga membawa realitas sosial tentang kekuasaan, ketidakadilan, dan posisi perempuan dalam sistem yang tidak selalu berpihak. Melalui konflik yang kuat dan kritik sosial yang tajam, novel ini mengajak pembaca untuk merefleksikan bahwa hidup seringkali tidak berjalan sesuai kehendak apa yang kita inginkan. Sehingga dalam uraian ini, saya akan mengapresiasi novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian tersebut menggunakan pendekatan dari B. Rahmanto. Sebelum berselancar lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal dulu identitas mengenai novel tersebut. Nah, novel ini berjudul Lakon yang ditulis kemudian, karya Bapak Bode Riswandi, terbit pada tahun 2024 di Langgam Pustaka. Nah, novel ini memiliki tebal halaman sebesar 182 halaman. Dengan latar RM Adem Ayem, sebuah rumah makan yang tampak biasa dari luar namun ternyata menyimpan praktik bisnis ilegal yang dijalankan oleh Magdalena. Di tempat itu, para perempuan muda direkrut dan dipaksa hidup dalam tekanan tanpa benar-benar memiliki kebebasan. Salah satu di antaranya adalah wanita bernama Yanti yang mencoba melarikan diri demi kembali ke kampung halamannya dan hidup bersama kekasihnya Kang Firman. Tetapi rencana Yanti itu gagal dan akhirnya berakhir tragis setelah diketahui oleh Magdalena. Kisah kemudian berlanjut pada tokoh Dahlia, seorang gadis yatim piatu yang masuk ke dalam lingkungan tersebut melalui keadaan yang tidak ia inginkan. Dalam hidupnya, hadir seorang laki-laki bernama Sukat, seorang laki-laki yang awalnya terlihat memberi harapan dan kedekatan padanya, namun perlahan justru memperlihatkan perannya dalam menyeret Dahlia ke dalam kehidupan yang penuh manipulasi dan penderitaan. Dari titik ini, kehidupan Dahlia semakin rumit karena ia harus bertahan di tengah sistem yang mengekang dan relasi yang tidak berpihak padanya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang ruang gelap di balik RM Adem Ayem, tetapi juga memperlihatkan bagaimana manusia bisa saling mempengaruhi, mengkhianati, dan terjebak dalam situasi yang sulit dipisah. Sebagai bentuk penguatan analisis, saya juga telah mengacu pada hasil kajian dan review yang telah dilakukan oleh para peneliti atau pengulas sebelumnya. Salah satunya adalah dari Ibu Nita Nurhayati, SPDM HUM, yang merupakan dosen pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Siliwangi. Dikutip dari Radar Tasikmalaya, beliau menuliskan bahwa keberuntungan dalam menjalani hidup yang dimiliki laki-laki ada pada narasi yang berbunyi. Satu hal yang tidak boleh luput dalam perbincangan lelaki, masa lalu dan masa kini, perempuan. Menunjukkan bahwa dunia yang dihidupi laki-laki dan perempuan ini lebih menguntungkan kepada para lelaki. Namun di sisi lain terdapat kekaguman bahwa hanya perempuanlah yang mampu menanggung beban hidup dibandingkan laki-laki. Perempuan menanggung berbagai persoalan. Persoalan perempuan yang menjadi tema utama dalam lakon yang ditulis kemudian. Sedangkan dalam jurnal Basra atau Bahasa dan Sastra, novel ini sempat dipertontonkan melalui sebuah drama disebut sebagai sebuah karya eksperimental yang menggambarkan pencarian identitas dan makna hidup di tengah kerusakan memori kolektif dan sejarah yang kabur. Kelebihan novel ini terdapat pada alur cerita yang kuat dan juga penggambaran konflik yang sangat realistis, serta tema yang mengangkat kritik sosial tentang kekuasaan dan eksploitasi perempuan. Bahasa yang digunakannya pun lugas dan mampu membangun suasana serta emosi pembaca. Sedangkan kekurangannya ada pada salah satu bagian yang seperti belum terselesaikan, di mana tersirat bagaimana bisa Magdalena tewas di tangan anjingnya sendiri. Tidak dijelaskan juga mengapa dan apa yang Dahlia lakukan sehingga kematian Magdalena dapat terjadi. Analisis novel lakon yang ditulis kemudian sebagai pemilihan bahan ajar sastra di sekolah menggunakan pendekatan B. Rahman. Yang pertama, dari aspek bahasa. Bahasa yang digunakan dalam novel ini cenderung lugas, realistis, dan emosional, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami suasana serta konflik yang dialami para tokohnya. Dari segi psikologis, novel ini memperlihatkan kondisi batin para tokohnya yang penuh dengan tekanan, trauma, ketakutan, dan konflik emosional akibat lingkungan hidup yang keras. Tokoh Dahlia misalnya digambarkan mengalami penderitaan dan pengkhianatan yang perlahan mengaruhi cara berpikirnya. Lalu, yang terakhir ada dari segi latar belakang budaya. Dari latar belakang budaya, novel ini memperlihatkan realitas sosial masyarakat kelas bawah yang dekat dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, serta kuatnya relasi kuasa terhadap perempuan. Budaya patriarki dan cerita juga dapat dilihat dari bagaimana perempuan sering diposisikan sebagai objek dan berada dalam situasi yang sulit untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Berdasarkan pendekatan bahasa, psikologis, dan latar budaya,
Novel lakon yang ditulis kemudian layak dijadikan bahan ajar sastra karena mampu melatih pemahaman bahasa, empati, dan kesadaran sosial dari pembaca. Namun, karena mengandung tema yang cukup berat seperti kekerasan dan eksploitasi, novel ini lebih tepat dipergunakan di jenjang SMA kelas akhir atau perguruan tinggi dengan bimbingan pendidik agar makna dan nilai sosialnya dapat dipahami secara bijak. Sekian ulasan dari saya, semoga dengan adanya video ini teman-teman akan termotivasi untuk selalu membaca, khususnya membaca novel lakon yang ditulis kemudian.